lagi jawabannya? Karena tugasnya banyak kali lagi. Ini, terus ini ada lagi. Stres kayak gini ya. Ada yang bisa bantu ya? Ini ada nih. Saya ini semua kalau semuanya bisa dia nih. Boleh deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Yuan Lorenzo Radina, biasa dipanggil Yuan, dengan NIM 24130111092. Saya dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kalian tentunya sudah nonton kan bagaimana ilustrasi yang saya tampilkan sebelumnya? Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini itu praktik joki tugas semakin sering terjadi di dunia pendidikan, baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Nah, joki tugas adalah jasa yang mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah dengan bayaran tertentu. Nah, jasa ini tentu sangat mudah ditemukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, maupun dari media sosial lainnya. Nah, tentunya masalah ini sangat berkaitan dengan pendidikan, apalagi dengan kurikulum yang sudah kita terapkan di dalam pembelajaran kita sebelumnya. Nah, yang pertama itu mungkin dari sisi tujuan pendidikan. Praktik joki tugas ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai dengan baik. Pendidikan seharusnya membentuk siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu berpikir mandiri. Namun, tujuan tersebut bergeser menjadi sekedar mendapatkan nilai tinggi dan lulus dalam suatu mata pelajaran. Nah, lalu dari materi pembelajaran. Banyak materi yang terasa sulit dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini membuat siswa kesulitan memahami pelajaran dan akhirnya memilih menggunakan joki tugas daripada belajar sendiri. Lalu yang ketiga itu dari sisi metode pembelajaran. Nah, guru ini sering memberikan tugas tertulis yang sama dan berulang. Jenis tugas seperti ini tentu mudah dikerjakan oleh orang lain, sehingga membuka peluang terjadinya joki tugas. Kurangnya diskusi, presentasi, dan kerja kelompok membuat guru sulit melihat proses belajar siswa. Lalu yang keempat itu dari sisi evaluasi ataupun penilaian. Nah, penilaian ini masih berfokus pada hasil akhir tugas. Guru jarang menilai proses pengerjaan atau meminta siswa menjelaskan hasil pekerjaannya. Akibatnya, joki tugas ini sulit terdeteksi. Nah, dengan adanya masalah-masalah ini, tentu kita memerlukan solusi untuk menanggulangi maupun mencegah hal ini terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah joki tugas, diperlukan perbaikan dari sisi kurikulum. Pertama, tujuan pembelajaran perlu ditegaskan kembali, yaitu tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk sikap jujur dan tanggung jawab. Nah, yang kedua, materi pembelajaran sebaiknya disederhanakan dan dibuat lebih dekat dengan kehidupan siswa agar mudah dipahami dan lebih menarik, sehingga siswa ataupun mahasiswa itu menjadi lebih tertarik dalam belajar dan mengerjakan tugas tersebut karena mereka menganggap tugas tersebut atau materi pembelajaran sangat relevan dengan kehidupan nyata ataupun kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini perlu divariasikan, misalnya dengan diskusi, presentasi, proyek, maupun refleksi pribadi. Nah, dengan cara ini, siswa dituntut aktif dan tidak hanya bisa mengandalkan joki tugas saja. Dan yang keempat itu, sistem penilaian perlu diperbaiki dengan menilai proses belajar dan bukan hanya hasil akhir. Guru dapat meminta siswa mempresentasikan tugasnya maupun menjawab pertanyaan singkat untuk memastikan pemahaman siswa maupun mahasiswa tersebut.
Nah, itu dia pemaparan mengenai kasus joki tugas yang saat ini marak terjadi di dunia pendidikan. Tentu saja kasus joki tugas ini bukan semata-mata kesalahan siswa, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam unsur kurikulum. Nah, dengan menyelaraskan tujuan, materi, metode, maupun evaluasi, tentu saja praktik joki tugas dapat diminimalisir dan proses pembelajaran menjadi lebih baik, jujur, dan berkualitas sehingga bermanfaat bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian saya sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih.